Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Aselia Putri dari kelas DP4401B dengan NIM 16022040057. Hari ini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan sendok dari stainless steel. Topik pembahasannya yang pertama yaitu apa itu sendok, yang kedua sejarah sendok, yang ketiga apa itu stainless steel, kelebihan dan kekurangan stainless steel, lalu bahan baku pembuatan sendok, dan yang terakhir proses pembuatan sendok. Yang pertama yaitu apa itu sendok. Seperti yang kita semua ketahui, sendok adalah alat makan yang memiliki cekungan berbentuk oval atau bulat lonjong di satu ujung dan gagang di ujung lainnya. Nah, di Indonesia sendiri atau dimanapun, sendok umumnya dipegang dan di tangan kanan untuk mengambil makanan dari piring dan memasukkannya ke mulut. Lalu sementara garpu yang dipegang di tangan kiri membantu memasukkan makanan ke sendok. Sejarah sendok. Nah, sendok sendiri berasal dari bahasa Yunani dan bahasa Latin sendok disebut dengan cochlea yang berarti kulit kerang berbentuk spiral. Karena pada awal pembuatannya sendok dibuat dengan kulit kerang. Nah, sendok telah dipakai sejak zaman Paleolitikum. Sendok terbuat dari bahan kulit kerang, kulit kayu, bahkan dari daun-daunan. Nah, perkakas tersebut mereka gunakan untuk menciduk atau makanan yang berkuah. Lalu apa itu stainless steel? Stainless steel atau baja tahan karet adalah senyawa besi yang mengandung setidaknya 10,5% kromium untuk mencegah proses korosi atau pengkaratan logam. Kelebihan dan kekurangan stainless steel. Kelebihannya yaitu yang pertama, tahan korosi yang tinggi, lalu tahan api dan tahan panas yang memungkinkan untuk mempertahankan kekuatan pada temperatur tinggi. Lalu higienis, tidak berpori dan mudah dibersihkan, memberikan penampilan yang modern serta menarik untuk aplikasi logam yang arsitektur. Cerah dan ketahanan terhadap dampak bahan bahkan pada variasi suhu ekstrim. Lalu mempunyai nilai jangka yang panjang. Jadi tidak heran kalau misalnya sendok, garpu atau pisau itu terbuat dari bahan stainless steel. Namun tetap saja ada kekurangannya, yaitu yang pertama kesulitan dalam fabrikasi. Kesulitan dalam fabrikasi contohnya yaitu ketika mencoba untuk membuat stainless steel tanpa menggunakan mesin teknologi tinggi dan teknik yang tepat, dapat menjadi logam yang sulit untuk ditangani. Nah, hal inilah yang disebut dengan menghasilkan limbah mahal. Lalu yang kedua ada kesulitan dalam pengelasan. Juga dapat menghasilkan potongan yang hancur atau biaya pemborosan yang tinggi. Lalu tinggi biaya awal saat pertama memulai membuat stainless steel. Yang terakhir ada tinggi biaya pemolesan akhir dan finishing. Lalu ke bahan baku pembuatan sendok. Bahan baku stainless steel sendiri yaitu mangan, besi, karbon, nikel, silikon, molybdenum, wolfram, dan yang terakhir vanadium. Lalu proses pembuatan atau manufacturing. Proses yang pertama yaitu blanking. Produksi dimulai dengan plat persegi panjang stainless steel. Lalu plat persegi stainless steel ini dicap dan dicetak dalam mesin pon atau disebut proses punch, sehingga kontur bagian luar tersebut terpotong sehingga bentuknya sama seperti bagian yang akan diproduksi. Nah, mesin pon ini atau yang sering juga disebut mesin pon ataupun mesin press ini berfungsi untuk memotong berbagai macam bahan seperti kayak karet, PU, PVC, kulit, panel, karton, kardus, dan yang bahan-bahan keras yang lainnya. Nah, dengan bantuan pisau pon ini yang dioperasikan tanpa menggunakan energi listrik atau secara manual, atau juga mesin pon yang menggunakan tenaga listrik sebagai penggeraknya. Lalu masuk ke proses yang kedua yaitu rolling. Penipisan atau proses mengatur ketebalan pada bagian batang sendok dan daun sendok. Nah, pada proses roll ini, daun sendok melalui dua tahap, yaitu proses roll pertama yang dimaksudkan untuk penipisan plat pada bagian ujung daun sendok, dan sedangkan proses yang kedua dilakukan untuk pelebaran daun sendok. Tahap yang ketiga yaitu proses anneal.
bertujuan untuk mendapatkan kembali atau merecovery sifat-sifat fisik yang berubah saat mengalami proses deformasi dingin. Nah, proses ini juga akan menurunkan sifat mekanis seperti kuat tarik dan kekerasan. Namun, logam akan bersifat lunak dan ulet sehingga dapat diproses lebih lanjut. Lalu masuk ke pembentukan pola atau pattern form. Nah, dengan menggunakan mesin cetak atau pattern form, sendok dicetak bagian gagangnya sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Biasanya, desainer mendesain dulu si gagang sendoknya ini mau seperti apa, baru dibuat di mesin moldnya. Nah, kayak misalnya ukiran nama atau bentuk lainnya. Dan setelah itu dilanjutkan pembentukan cekungan sendok menggunakan mesin press. Lalu yang terakhir adalah polishing and grinding. Sebelum melakukan proses gerinda, sendok harus dikurangi ketajamannya dengan dipoles. Nah, proses poles ini melalui beberapa mesin, antara lain poles untuk bagian dalam daun sendok, proses poles untuk bagian luar daun sendok, dan proses poles untuk bagian gagang sendok. Nah, setelah itu baru dilakukan proses gerinda atau abrasi dengan pengamplasan menggunakan lilin putih atau kompon. Untuk proses pembersihannya sendiri, sendok harus selalu dicuci. Setelah sendok dikeringkan, produk sendok yang telah jadi dibawa ke bagian inspeksi. Nah, proses inspeksi ini dilakukan secara manual oleh operatornya. Dan proses inspeksi ini dilakukan oleh operator pada bagian daun dan gagang sendok. Nah, yang terakhir masuk ke quality control. Semua produk pasti harus ada quality controlnya, yaitu inspeksi akhir yang memeriksa potongan untuk shafts, goresan, atau bintik-bintik kasar antara tiles garpu. Nah, perubahan warna atau kelemahan lain yang mungkin terjadi ketika potongan-potongan yang dicap, dibentuk, dan dipoles. Jadi kalau misalnya ada yang cacat atau misalnya gagal produksi, itu bakal dibuang. Kesimpulannya yaitu untuk menghasilkan produk sendok dan garpu berbahan logam perlu menggunakan mesin-mesin yang terdiri dari mesin pon, mesin molding, mesin gerinda, dan mesin poles atau polishing. Nah, penggunaan mesin dalam proses pembuatan produk sendok dan garpu masih terdapat penggunaan mesin konvensional. Nah, yang terakhir dapat menambah wawasan mengenai fungsi serta pengoperasian alat dan mesin tersebut, sehingga dapat menambah wawasan dan pemahaman terhadap teknologi yang sangat erat kaitannya dengan bidang pemesiran, dan juga mengetahui proses pembuatan sendok serta informasi tentang stainless steel. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.